Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki pertanyaan rumah tangga pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku ede nomor 648 ayat sada sangap di debata. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni tot di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Di alo debatado akan najukat roha, alai di leho doa sini rohana tu akan serep maroha. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala parasi roha naso murung. Di pangido roham nang mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na di baiko manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaun sogot. Di baheni hupa serep hami manuaing rohanami mangido sian ho. Saileho matodim na badia itu hami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Sai hutangihon hami maswaram. Namangapoi hami di tiki para sirohaon wain. Asa sapa kami tuhanguluan. Na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pembacaan firman Tuhan yaitu yang menjadi epistel di pertanyaan tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kita membaca secara responsoria, demikianlah dikatakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan dirimu diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tapuji matuhata marede mahita syabukwede nomor 750 tolu ayat sada di pardalanan Yesus di Joloko. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi berita sukacita bagi kita pada pertanyaan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diberikan judul yaitu pengendalian diri terhadap teknologi.
Allah mempunyai rencana yang indah pada setiap kehidupan kita. Tetapi rencana indah itu akan dihalang oleh kesombongan yang dapat menghancurkan kepekaan kita untuk mengikuti rencana Allah. Di mana di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan juga Yakobus pasal 4 ayat 6 memperingatkan kita bahwa Allah menentang orang yang congkak, namun mengasihi orang yang rendah hati. Apa yang membedakan para pendiri Menara Babel ini dengan Abraham yang adalah memiliki perbedaan dalam masalah kerendahan hati? Simak baik-baik, para penduduk bumi yang berniat mendirikan menara, yang hendak mencapai ke puncak langit, sampai di sini mereka masih belum berdosa. Tetapi setelah mereka berkata, marilah kita cari nama. Ini yang menjadikan masalah. Ini yang menjadikan mereka seperti orang yang arogan dan sombong dengan terang-terangan. Bandingkan dengan Abraham, di mana pada saat itu Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, dengan di sini Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang layak mengangkat manusia? Jawabannya hanya Allah sendiri. Setiap orang yang mengangkat namanya sendiri itu artinya dia sedang dihinggapi, sedang berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesombongan. Dia menganggap bahwa dia sudah mampu untuk mengangkat namanya sendiri. Prinsip mengikut Kristus juga harus disertai dengan kerendahan hati. Di mana Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Dan inilah yang menjadi prinsip pertama kali yang harus dilakukan oleh mereka yang mau percaya kepada Yesus. Menyangkal diri itu sebenarnya mengubur ego kita dalam-dalam. Kepentingan kita, prinsip yang sebenarnya hanya ada di dalam diri kita, itu harus kita kubur. Kita harus menyangkal diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, keberadaan kita ada di kayu salib. Tidak ada kebanggaan dalam diri kita yang patut kita tonjolkan. Yang bisa kita banggakan hanyalah Yesus saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya banyak di antara kita hidup jauh dari penyangkalan diri. Yang ada adalah keangkuhan, dan tidak sedikit yang mencari nama, mencari tenar. Dan disinilah Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi ingat, Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan ini yang perlu kita renungkan. Yang pertama, hendaknya kita sadar bahwa hidup kita bukan diri kita lagi, melainkan Kristus yang telah mati menggantikan kita. Apabila Kristus yang nyata dalam hidup kita, yang nyata dalam hidup Anda dan saya, maka kita akan menjadi orang Kristen yang diberi, yang berkemenangan. Kita tidak akan lagi hanya bercokol kepada ukuran diri sendiri, tetapi kita akan melihat sekeliling kita bahwa kita harus menyangkal diri kita dan mengikut Kristus. Yang kedua, banyak orang Kristen mau memikul sekarung emas, tetapi tidak mau memikul salib. Kita mampu minta banyak kekayaan di dalam kehidupan kita. Kita selalu meminta banyak berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau menjadi
bertanggung jawab untuk orang lain. Ketika kita diberikan banyak berkat, maka kita juga harus memiliki hati untuk menolong. Karena itu sekarang kita diingatkan di mana kita harus mengendalikan diri terhadap teknologi yang sedang kita jalani zaman ini. Teknologi sudah menguasai kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang mau kita percayai, kuasa teknologi atau kuasa Allah. Sehingga kita hanya berpikir ketika aku mampu menguasai teknologi maka akulah yang berkuasa. Tetapi kita tidak sadar, di sini kita mau diingatkan. Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun pengetahuan kita, ketika Allah turun tangan, maka semuanya akan dikacau balaukan. Jika kita hidup di dalam kesombongan, ketika kita hidup di dalam kecongkakan. Karena itu, ilmu yang tinggi, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang ada di manusia, dan sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah bisa menyaingi kebodohan Allah. Apalagi sekarang kita hidup di dalam teknologi yang begitu canggih. Ingatlah, karena Allah ingin hidup kita di dalam kerendahan hati, bukan di dalam kesombongan. Karena Allah menginginkan setiap orang percaya hiduplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami, agar kami tidak menganggap diri kami mampu melakukan segalanya. Ketika Engkau menganugerahkan kepintaran, ketika Engkau menganugerahkan ilmu pengetahuan, ketika Engkau memberikan kepada kami hikmat, biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami sombong dengan apa yang ada pada kami, tetapi ajari kami untuk mengendalikan seluruh kehidupan kami. Walaupun kami mampu Tuhan untuk melakukan teknologi yang canggih di tengah-tengah dunia ini, tetapi ajari kami untuk memakai teknologi itu untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Ketika Engkau memperbolehkan kami untuk memasuki teknologi yang begitu canggih di dunia ini, biarlah kami Tuhan memakainya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bukan untuk mencari nama kemasyuran. Bukan kami yang menentukan nama kami, bukan kami yang menentukan kehidupan kami, tetapi Engkau saja Tuhan yang menentukan kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang datang ke hadapan-Mu di dalam pertanggihan ini Tuhan. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang mengaruniakan seluruh jemaat-Mu, yang sakit Engkau pulihkan, yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar, yang berduka Engkau hiburkan, yang pada saat ini Tuhan bergumul di dalam kehidupannya, biarlah di dalam pergumulan itu mereka akan mendapatkan penguatan dan juga mendapatkan pengharapan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1, Hatami ale Tuhanku.
Tapa ujung ma partangiang ata. Marhite namarede hita sia buku edeta nomor 772 ayat sada tuhaku do pature hodalaki tapasaha ma peliata. Tatangyaku mapiliata tuadu panidibata martangi yang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut si leho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masya na nilehomitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na khusus di julum pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir mahami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita mangido ditangiang hatopatai rak mahita madok ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho matu hami sadarun hanguluan siapa hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami unang hami toki hotu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo napuna harajaon dohot haguguon rodi hasangapon saliling ni lelengna amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama doh parsaora ni to di porbadia ma namat dongani hamu saluhutna amin. 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 Horas marita saluk namang inang Tuhatan mama masu-masu salam sehat Tuhan Yesus memberkati. Horas.